Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami beranggotakan 5 orang. Kami akan menjelaskan materi tentang VPN. VPN adalah suatu jaringan privat yang mempergunakan sarana jaringan komunikasi publik atau internet dengan memakai tunneling protokol dan prosedur pengamanan tertentu. Mengapa harus publik? Dengan memakai jaringan publik yang ada, dalam hal ini internet, maka biaya pengembangan yang dikeluarkan akan jauh relatif lebih murah daripada harus membangun sebuah jaringan internasional tertutup sendiri. Ada beberapa kendala sebagai berikut. Ada resiko dengan menggunakan jaringan publik, yaitu kerahasiaan dan autentikasi data yang dikirimkan. 2. Diperlukan suatu inskripsi data sebelum dikirimkan ke jaringan publik. 3. Di sisi penerima juga dilakukan pembukaan inskripsi atas data yang telah diterima. 4. Biasanya ditambah dengan kriptografi untuk menjamin keamanan data yang dikirimkan. Cara kerja VPN. VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC dengan server VPN atau sebuah router. VPN dapat membuat sambungan dengan mengidentifikasi orang-orang yang diberi jalur akses terhadap jaringan. Adapun jenis jaringan VPN dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, intranet VPN, yang kedua, extranet VPN, dan yang ketiga, remote access VPN. Intranet VPN merupakan jaringan yang terhubung antar kantor pusat dengan kantor cabang yang tersebar di lokasi-lokasi terpisah dengan kantor pusat. Intranet memberikan fasilitas komunikasi dan pertukaran data serta informasi antar internal suatu perusahaan atau departemen dengan cabang yang berjauhan lokasi. Yang kedua, extranet VPN. Extranet VPN adalah jaringan koneksi intranet yang memungkinkan bagi partner bisnis suatu perusahaan untuk bisa mengakses suatu resource yang dimiliki dengan ketentuan harus bisa melewati firewall yang diberikan oleh jaringan internet. Yang ketiga, remote access VPN, yaitu internet di mana setiap host yang telah dilengkapi dengan software VPN client yang akan mengirimkan paket yang telah dienkapsulasi dan dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirimkan melalui internet ke VPN gateway di atas jaringan network tujuan. Berikut ini ada beberapa macam protokol dalam VPN, yaitu 1. Point-to-Point Tunneling Protocol PPTP. Point-to-Point Tunneling Protocol dikembangkan oleh konsorsium yang didirikan oleh Microsoft untuk membuat VPN melalui jaringan dial-up, dan dengan demikian telah lama menjadi protokol standar untuk VPN internal di perusahaan-perusahaan. Ini adalah protokol VPN standar, dan bergantung pada berbagai metode autentikasi untuk memberikan keamanan. MESCAP v2 adalah yang paling umum. Tersedia sebagai standar VPN pada hampir semua platform, dan dengan mengatur tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan, itu tetap menjadi pilihan populer baik untuk bisnis dan penyedia VPN. Kedua, Layer 2 Forwarding, L2F. L2F adalah singkatan dari Layer 2 Forwarding, adalah protokol tunneling media independen yang dikembangkan oleh Cisco Systems. Protokol Layer 2 Forwarding, L2F, terowongan data link layer frame dalam protokol seperti Point-to-Point Protocol, PPP, atau Serial Line Internet Protocol, SLIP, sehingga memungkinkan untuk membuat jaringan pribadi virtual, VPN, melalui publik jaringan seperti internet. Ketiga, Layer 2 Tunneling Protocol, L2TP, adalah standar IETF dikembangkan untuk menggantikan PPTP. Ini adalah hasil dari penggabungan teknologi dari Microsoft PPTP dengan Layer 2 Forwarding, L2F, protokol tunneling Cisco. Selain jaringan IP, L2TP mendukung tunneling melalui berbagai jenis jaringan point-to-point termasuk frame relay, X25, dan ATM. Dan yang keempat ada IP Security Protocol, IPsec. Pengembangan antara L2TP dengan IPsec yang menghasilkan protokol baru L2TP, IPsec, adalah kolaborasi antara Microsoft dan Cisco System untuk menyempurnakan protokol L2TP Tunneling Protocol ini. Kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihannya, 1. VPN merupakan solusi efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Dengan VPN,
maka biaya pasang jaringan akan terminimkan. Kedua, data-datanya pasti akan terjamin keamanannya. Kekurangannya, karena VPN menggunakan jaringan publik, maka tentunya kita harus lebih ekstra perhatian terhadap keamanan jaringan itu. Siapa tahu kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya penyadapan, hacking, dan tindakan merugikan lainnya yang menyerang jaringan VPN kita. Hal tersebut tentunya akan berdampak besar terhadap jaringan VPN dan khususnya data-data rahasia organisasi kita. Sekian penjelasan VPN dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.